Selamat datang di channel Kantong Official. Mohon bantuannya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari kami. Terima kasih. Langit Yerusalem baru saja berganti senja ketika sirine pertama meraung panjang, memecah keheningan. Warga yang semula santai di balkon berlarian ke tempat perlindungan bawah tanah. Di televisi, berita kilat menyebutkan, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal ke wilayah Israel. Tak ada yang menyangka serangan ini akan berlangsung lama. Banyak yang mengira hanya serangan balasan sesaat. Namun ternyata, itu baru awal dari 12 hari paling gelap yang pernah dialami Israel dalam dekade terakhir. Hujan api dari Teheran, rudal dan drone Iran datang bergelombang. Tak hanya menyasar pangkalan militer, tetapi juga menembus ke kawasan pemukiman padat. Kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba merasakan dentuman ledakan yang mengguncang tanah dan menghancurkan kaca-kaca gedung pencakar langit. Dalam hitungan hari, lebih dari 31.000 bangunan rusak berat, mulai dari rumah penduduk, pusat perbelanjaan, hingga fasilitas umum. Asap hitam membubung ke langit, menyisakan bau mesiu yang menyesakkan. Tangisan di tengah reruntuhan, di tengah puing-puing. Kisah manusia menjadi wajah nyata dari tragedi ini. Seorang ayah bernama David Cohen berlari menembus reruntuhan apartemen untuk mencari anak perempuannya, Leah, yang terjebak di bawah beton yang ambruk. Teriakannya bersaing dengan suara sirene ambulans dan ledakan susulan. Leah akhirnya ditemukan selamat, namun tetangganya, seorang wanita lanjut usia, tak berhasil diselamatkan. Tangisan David pecah, menggema di antara tembok-tembok roboh. Rumah sakit yang penuh. Di rumah sakit, dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Korban luka bakar, patah tulang, hingga trauma psikologis berdatangan. Persediaan obat menipis. Sementara aliran listrik sempat terputus beberapa kali akibat rusaknya gardu induk. Seorang dokter muda, Dr. Siralev, berkata lirih kepada rekan kerjanya, "Ini bukan lagi soal perang. Ini soal menyelamatkan nyawa. Seberapa banyak yang kita bisa?" Kehancuran ekonomi dan ketakutan. Kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Pusat bisnis tutup total. Sektor pariwisata lumpuh. Dan ribuan warga kehilangan pekerjaan. Di jalan-jalan, antrean panjang terjadi untuk membeli air bersih dan makanan pokok. Bahkan sistem pertahanan canggih Iron Dome kewalahan menahan jumlah rudal dan drone yang sangat banyak. Ketakutan menjadi suasana sehari-hari, terutama bagi anak-anak yang tak lagi berani tidur di kamar mereka. Upaya balas dendam dan diplomasi. Militer Israel merespons dengan serangan balasan ke wilayah Iran dan basis milisi pro-Iran di Suriah serta Lebanon. Sementara itu, di panggung diplomasi, negara-negara besar berupaya memediasi untuk menghentikan konflik yang terancam meluas ke kawasan Timur Tengah. Di media internasional, gambar-gambar kehancuran bangunan, tangisan anak-anak, dan tubuh korban menjadi berita utama. Hari ke-12 dan setelahnya, pada hari ke-12, akhirnya tercapai kesepakatan gencatan senjata yang rapuh. Sirine berhenti. Meski ketegangan masih terasa di udara, warga mulai keluar dari bunker, melihat kota mereka yang kini berubah menjadi puing dan abu. David menggenggam tangan Leah erat-erat sambil menatap gedung apartemennya yang tinggal rangka beton hangus. "Kita masih hidup, nak," bisiknya. Dan itu cukup untuk mulai lagi. Luka yang tertinggal, meski serangan telah berhenti, luka batin dan trauma butuh waktu lama untuk pulih. Pemerintah Israel berjanji akan membangun kembali ribuan bangunan yang hancur. Namun bagi banyak keluarga, yang paling sulit dibangun kembali adalah rasa aman dan kepercayaan pada masa depan. Di kafe-kafe dan jalanan yang dulu ramai, pembicaraan hanya satu. Bagaimana jika serangan seperti ini datang lagi? Kabinet perang di Tel Aviv. Di ruang rapat darurat yang dikelilingi tembok beton tebal, para pejabat tinggi Israel berkumpul. Perdana Menteri tampak pucat, kantung matanya jelas akibat kurang tidur selama hampir 2 minggu terakhir. "Kita perlu respons yang lebih tegas," desak Menteri Pertahanan. "Terlalu banyak korban sipil. Dunia akan menekan kita," balas Menteri Luar Negeri. Suaranya parau. Di layar monitor terpampang peta serangan dan foto satelit. Operasi balasan besar-besaran direncanakan, namun tekanan internasional memaksa pemerintah untuk menahan diri.
Dilema itu menekan semua pihak, antara menjaga keamanan nasional atau menjaga dukungan diplomatik dari sekutu. Operasi rahasia, bayangan gurun. Di malam ke-13, meskipun gencatan senjata sudah disepakati, satuan pasukan elit Israel diam-diam bergerak. Nama operasi itu, bayangan gurun. Target mereka adalah gudang senjata rahasia di perbatasan Suriah-Irak yang diyakini menjadi titik suplai utama drone dan rudal Iran. Dalam gelap, helikopter tempur membawa puluhan pasukan komando. Operasi itu sukses. Gudang berhasil dihancurkan dengan ledakan terkendali. Namun dua anggota pasukan Israel gugur, menjadikan suasana duka semakin dalam di tanah air. Suara dari dalam Iran. Sementara itu, di Teheran, tidak semua pejabat Iran sepakat melanjutkan serangan. Seorang diplomat senior Iran, yang meminta identitasnya disembunyikan, membisikkan kepada wartawan asing, "Rakyat kami juga menderita. Ini bukan hanya perang di medan, ini juga perang di meja makan mereka." Ekonomi Iran yang sudah terpuruk semakin berat akibat biaya perang dan sanksi internasional. Rakyat di Teheran turun ke jalan, menuntut diakhirinya perang. Relawan di garis depan. Di kota Lot, relawan kemanusiaan internasional datang membantu. Salah satunya, seorang perawat asal Italia bernama Giulia Rossi, yang rela tidur di tenda darurat demi membantu korban luka bakar dan anak-anak yang trauma. Suatu malam, Giulia duduk bersama anak-anak di pengungsian, menceritakan dongeng untuk membuat mereka tertidur. Sesekali ia menghapus air mata sendiri, melihat betapa hancurnya masa kecil mereka. Harga dari perang. Bank Sentral Israel merilis data mengejutkan. Kerugian nasional akibat serangan Iran melebihi 40 miliar dolar. Pemerintah pun mengumumkan pajak darurat dan program rekonstruksi besar-besaran. Namun sebagian warga bertanya, berapa harga sebenarnya? Apakah hanya uang, atau nyawa dan jiwa yang tak bisa kembali? Luka diplomatik. Di PBB, para diplomat Israel dan Iran saling tuding. Iran menyerang wilayah sipil, Israel menyerang balik dan menewaskan warga sipil kami. Gema tuduhan dan pembelaan memenuhi ruang sidang darurat. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, menawarkan proposal perdamaian. Namun masing-masing punya kepentingan sendiri. Kembali ke puing-puing, di akhir minggu kedua, David dan Leah kembali ke rumah mereka. Atau lebih tepatnya, sisa-sisanya. Bersama tetangga, mereka mulai membersihkan puing. Di antara debu dan pecahan kaca, Leah menemukan boneka kesayangannya yang gosong sebagian. "Boleh kita bawa pulang, Ayah?" tanya Leah pelan. David mengangguk. Meski ia tahu, pulang, sekarang hanyalah tenda pengungsian. Bayangan perang selanjutnya, meski senjata untuk sementara diam. Para analis militer yakin konflik ini hanyalah babak baru dari perseteruan panjang Iran-Israel. Di markas militer Iran, para jenderal masih berdiskusi tentang sistem rudal generasi berikutnya. Sementara di Tel Aviv, teknisi bekerja siang malam untuk memperkuat Iron Dome. Bayangan perang berikutnya menggantung di langit Timur Tengah. Kisah yang tak diceritakan, di balik angka statistik dan pidato politik, ada cerita-cerita kecil yang jarang terdengar. Seorang relawan Muslim Palestina yang membantu korban Yahudi di pengungsian. Seorang tentara Israel yang diam-diam menulis surat permintaan maaf kepada keluarga anak kecil Iran yang tewas akibat serangan balasan. Dan seorang jurnalis internasional yang akhirnya jatuh cinta pada relawan lokal meski hidupnya terancam setiap saat. Harapan yang rapuh. Di pengungsian, Leah memeluk bonekanya erat-erat. Ia berbisik kepada ayahnya, "Ayah, besok kalau kita punya rumah baru, bolehkah aku punya kamar sendiri?" David menatap langit senja yang masih merah oleh bekas asap ledakan, lalu menjawab, "Tentu saja, Nak. Kita pasti akan membangunnya kembali." Di antara puing dan luka, hanya satu yang masih bertahan, harapan. Luka yang mengendap. Seminggu setelah gencatan senjata, di pusat rehabilitasi di Haifa, Dr. Shira Lev duduk bersama pasien-pasien trauma. Anak-anak menggambar di kertas putih, dan hampir semua gambar penuh warna merah dan oranye, ledakan, api, dan rudal. Shira tahu, luka mental lebih sulit disembuhkan daripada luka fisik. Setiap malam, ia sendiri bermimpi buruk, suara sirine,
runtuhnya gedung, dan tangisan. Namun besok pagi, ia tetap memakai jas dokternya, menatap pasien-pasiennya dengan senyum meski hatinya retak. Operasi intelijen. Di kantor intelijen Israel, sekelompok analis bekerja memecahkan data. Dari mana Iran mendapat suplai drone sebanyak itu? Nama-nama perusahaan fiktif, pelabuhan rahasia, dan jalur kargo gelap muncul di layar. Komandan operasi berbisik pada kepala analis. Kita tidak hanya melawan tentara. Kita melawan jaringan uang yang mendanai perang. Rencana disusun. Sabotase jalur suplai dan serangan siber untuk melumpuhkan pabrik drone Iran. Negosiasi rahasia di Istanbul, di hotel tua dekat Bosporus. Diplomat Israel dan Iran duduk berhadapan. Tidak ada kamera, tidak ada media. Seorang mediator asal Turki mencoba memecah kebekuan. Darah sudah cukup banyak tumpah, katanya. Diplomat Iran menunduk. Diplomat Israel menarik napas panjang. Tapi setiap kali mereka hampir sepakat. Telepon berbunyi dari kantor pusat. Jangan terlalu lunak. Kita butuh posisi tawar. Di balik meja marmer, perdamaian terlihat dekat, tetapi juga terasa rapuh. Di balik layar media, sementara itu, di redaksi stasiun TV internasional, seorang jurnalis, Maya Stern, menerima bocoran, ada korban sipil lebih banyak dari yang diakui kedua belah pihak. Maya dilema. Mengungkap kebenaran dan membangkitkan kemarahan publik, atau menahan berita demi menjaga gencatan senjata. Akhirnya, Maya menulis artikel dengan kalimat penutup. Perang tidak pernah benar-benar dimenangkan, hanya berganti babak dan berganti korban. Anak-anak tanpa rumah, di tenda pengungsian. Leah dan anak-anak lain mencoba sekolah darurat. Guru mereka, seorang relawan bernama Tamar, menulis huruf Ibrani di papan kecil sambil sesekali berhenti, menahan air mata. Setiap bunyi keras di luar membuat anak-anak mengejangkan bahu. Tamar tahu, buku pelajaran baru dan seragam bersih tidak cukup untuk menghapus rasa takut yang tertanam begitu dalam. Runtuhnya ekonomi bayangan. Pasukan khusus Israel menjalankan operasi siber, memblokir rekening bank, meretas server, dan mempublikasikan dokumen rahasia yang menunjukkan aliran dana dari perusahaan bayangan ke pengadaan senjata Iran. Dampaknya cepat, harga drone melonjak, suplai senjata melambat. Namun di Teheran, para jenderal bersumpah, kita akan balas. Perang belum selesai, pengungsi dan perbatasan, lebih dari 300.000 orang kehilangan rumah. Banyak yang pindah ke wilayah utara Israel yang lebih aman. Di sana, konflik lama pun terkuak, penduduk lokal takut jumlah pengungsi membuat desa mereka berubah. Namun beberapa warga justru membuka rumah mereka. Seorang petani tua berkata, hari ini mereka korban, besok, siapa tahu kita. Pertemuan rahasia kedua, setelah pertemuan pertama gagal, diplomat Iran dan Israel bertemu lagi di Athena. Mereka bicara bukan hanya soal gencatan senjata, tapi juga pertukaran tahanan, rekonstruksi, dan jalur kemanusiaan. Di sela diskusi tegang, seorang diplomat Iran berkata lirih, anak saya juga pernah takut suara bom. Sejenak, keheningan menggantikan kebencian. Harapan dari generasi muda, di pengungsian. Leah mulai menulis diari. Hari ini aku masih hidup, tulisnya. Dan aku ingin suatu hari bisa pergi sekolah tanpa sirine. Tulisan polos itu dibacakan Giulia Rossi dalam wawancara TV. Dunia tersentuh, donasi kemanusiaan melonjak, tenda-tenda baru, selimut hangat, dan buku tulis berdatangan. Rencana rekonstruksi. Pemerintah Israel mengumumkan proyek besar, membangun kembali rumah warga, sekolah, dan rumah sakit dengan teknologi tahan rudal. Namun kritik pun muncul. Proyek itu juga membuka celah bagi korupsi dan monopoli kontraktor besar. Seorang jurnalis lokal menulis, bangunan bisa berdiri kembali, tapi hati siapa yang bisa membangunnya? Suara damai dari Teheran. Di Teheran, muncul gerakan baru. Sekelompok mahasiswa turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan, kami lelah berperang, kami ingin masa depan. Media pemerintah mencoba membungkam mereka, tetapi video protes sudah menyebar ke internet. Tanda-tanda perubahan muncul, meski jalan masih panjang, langit masih kelabu. Tapi, di suatu pagi, Leah memegang bonekanya dan melihat ke langit. Asap sudah tak tampak,
Tapi bekas luka kota masih jelas. David berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. Kapan kita punya rumah lagi? Ayah, kita akan membangunnya, nak. Perlahan, bersama, dan di antara semua yang hancur, hanya satu yang tak pernah bisa dihancurkan rudal dan bom. Keinginan untuk hidup, dan harapan akan hari esok. Kota yang bangkit perlahan, truk-truk berat masuk ke Tel Aviv, Haifa, dan kota lain, membawa semen, baja, dan perancah. Di atas puing, bendera Israel dikibarkan, simbol bahwa kehidupan tak mau menyerah. Namun pembangunan bukan tanpa masalah. Harga bahan bangunan melonjak, dan beberapa proyek terbengkalai karena dana tak jelas rutenya. Warga mulai bertanya, apakah penderitaan kami dijadikan proyek politik? Bayang-bayang korupsi. Komisi Anti Korupsi Israel membuka penyelidikan. Ada dugaan pejabat lokal dan kontraktor menggelembungkan anggaran. Media memberitakan laporan internal. Rumah yang dijanjikan selesai dalam 6 bulan, tak kunjung selesai bahkan setahun. Di tenda pengungsian, harapan berubah jadi frustrasi. Pertarungan politik di Knesset, di parlemen Israel. Partai oposisi menggugat pemerintah. Gagal melindungi rakyat. Gagal membangun kembali. Pemerintah membela diri. Tanpa kami, kehancuran akan lebih parah. Perdebatan keras berubah jadi adu teriakan. Rakyat hanya bisa menyaksikan di televisi. Bertanya, siapa yang benar-benar peduli pada kami? Suara damai yang mencoba tumbuh. Di Teheran, gerakan mahasiswa makin besar. Mereka membuat petisi, mengajak warga mendukung perdamaian. Namun aparat merespons keras, penangkapan, intimidasi, hingga pembubaran paksa. Meski begitu, pesan mereka sudah terlanjur menyebar ke media sosial, menyalakan harapan kecil di tengah ketakutan. Relawan yang bertahan, Giulia Rossi tetap tinggal meski masa tugasnya berakhir. Ia membuat kelas seni untuk anak-anak pengungsi, membantu mereka mengekspresikan trauma lewat lukisan. Suatu hari, seorang anak menggambar langit biru penuh burung. Giulia tersenyum. Mungkin mereka mulai percaya, suatu hari langit tak lagi penuh rudal. Negosiasi yang penuh intrik, diplomat Israel dan Iran kembali bertemu. Kali ini di Wina. Pertemuan ini lebih sulit. Ada tuntutan pertukaran tahanan, pembukaan jalur kemanusiaan, dan batas pengembangan. Drone, di balik meja. Masing-masing pihak juga membawa pesan rahasia, menjaga gengsi dan menyiapkan rencana B jika perundingan gagal. Di antara delegasi, ada seorang agen rahasia. Ia mengirim laporan ke negaranya. Siapa yang tampak siap kompromi, siapa yang keras kepala. Informasi itu dimanfaatkan. Tekanan diplomatik, propaganda media, hingga kampanye siber diam-diam diluncurkan untuk memengaruhi opini publik kedua negara. Leah sering terbangun di malam hari, teringat suara dentuman. Ayahnya memeluknya erat. Itu hanya suara truk. Nak, bukan bom. Namun Leah tahu, meski bangunan bisa dibangun kembali, rasa takut tak semudah itu hilang. Tangan besi dan bayangan perubahan. Di Iran, aparat makin keras menekan oposisi, tapi gerakan damai tak padam. Poster anak muda di jalanan menuliskan, perdamaian adalah senjata paling kuat. Pemimpin tertinggi Iran mulai khawatir, tekanan ekonomi, unjuk rasa, dan krisis legitimasi. Maya Stern, sang jurnalis, menerbitkan laporan investigasi. Jumlah korban sipil jauh lebih banyak dari angka resmi kedua pihak. Beritanya mengguncang. Beberapa memujinya. Beberapa menyebutnya pengkhianat. Maya hanya menulis, jika kita tak menghitung mereka sebagai manusia, untuk apa kita membangun masa depan? Dunia yang menonton. Di Dewan Keamanan PBB, negara-negara besar berdebat. Amerika Serikat ingin pembatasan senjata Iran. Rusia menolak. Tiongkok menawarkan inisiatif damai, sambil melirik kontrak rekonstruksi. Di balik pidato megah, kepentingan ekonomi dan geopolitik berbicara lebih lantang. Leah dan anak-anak lain menulis surat untuk dibacakan di sidang PBB. Kami tak ingin jadi korban perang berikutnya. Surat itu dibacakan. Dan untuk pertama kalinya, ruang sidang terdiam. Sejenak, politikus dan diplomat teringat bahwa yang paling menderita adalah yang paling kecil suaranya. Jalan damai yang terjal.
Pertemuan diplomasi di Wina akhirnya menghasilkan kesepakatan awal, pembukaan koridor kemanusiaan dan penghentian pengembangan drone untuk 6 bulan. Tak semua senang. Kelompok keras di kedua pihak menyebut itu pengkhianatan. Tapi rakyat biasa, yang rumahnya hancur, keluarganya luka, hanya ingin satu hal, berhenti perang. Kehidupan yang terus berjalan. Di Tel Aviv, kafe mulai buka lagi. Anak-anak mulai sekolah di bangunan darurat. Di Teheran, pasar kembali ramai meski harga barang mahal. Di antara trauma dan luka, hidup pelan-pelan menemukan jalannya. Leah menulis diari lagi. Hari ini aku belajar menulis kata, damai. Guru bilang, damai itu bukan hanya tidak ada perang, tapi juga hati yang tak membenci. Ayahnya membaca diam-diam, air mata mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena harapan, peringatan dan doa. Setahun setelah serangan, upacara peringatan diadakan. Nama korban dibacakan satu persatu. Ada tangis, doa, dan janji, kami takkan lupa. Tapi kami juga takkan biarkan dendam menguasai kami. Matahari terbit di kota yang luka. Pagi itu, matahari terbit di atas reruntuhan yang sudah mulai dibersihkan. David menggenggam tangan Leah. Di samping mereka berdiri Giulia Rossi, Maya Stern, dan Tamar. Mereka berbeda agama, negara, dan bahasa, tapi sama-sama bermimpi agar langit selamanya bebas dari rudal. Damai itu sulit, tapi mungkin. Negosiasi baru dimulai lagi, dengan lebih banyak kompromi. Ada ancaman perang lagi, ada ketakutan, tapi juga ada lebih banyak suara rakyat yang berani berkata, cukup. Perdamaian rapuh, tapi setiap hari ia sedikit lebih kuat. Di malam sunyi, Leah menatap langit dari jendela rumah baru mereka. Masih ada rasa takut, tapi juga ada rasa ingin bermimpi. Ia menutup diarinya dengan kalimat, besok aku akan menanam bunga. Mungkin dunia juga bisa tumbuh lagi. Warisan dari tragedi, kisah perang ini akhirnya dicatat. Bukan hanya angka dan strategi militer, tapi kisah manusia. Seorang ayah yang tak pernah menyerah. Seorang relawan yang memilih tinggal di negeri asing. Seorang jurnalis yang berani berkata benar. Dan seorang anak kecil yang masih percaya pada hari esok. Karena pada akhirnya, bukan kekuatan rudal atau negosiasi diplomatik yang paling penting, tetapi keberanian untuk berharap. Meski semua hancur, gaung perang di dunia, berita perang Iran-Israel selama 12 hari dan kehancuran 31.000 bangunan menjadi pelajaran pahit bagi dunia. Negara-negara tetangga memperkuat sistem pertahanan. Perusahaan senjata meraup laba besar, sementara organisasi kemanusiaan menerima gelombang donasi dan relawan. Di universitas-universitas Eropa, seminar dan diskusi bermunculan. Bisakah Timur Tengah lepas dari siklus balas dendam? Generasi yang bertanya. Di Tel Aviv, Leah kini duduk di kelas baru, bersama teman-temannya. Guru mereka berkata, kalian adalah generasi yang lahir di tengah konflik. Apa yang ingin kalian lakukan dengan warisan ini? Seorang anak mengangkat tangan. Kami tak mau mewarisi kebencian. Kami mau mewarisi harapan. Oh cinta yang tumbuh diam-diam. Giulia Rossi, perawat Italia, semakin dekat dengan Tamar, guru relawan di pengungsian. Di tengah kesibukan dan trauma, mereka saling menguatkan. Suatu malam, di atas reruntuhan sekolah lama, Tamar berbisik, mungkin kita tak bisa menyelamatkan semua anak, tapi kita bisa ada untuk mereka. Giulia menggenggam tangannya, dan kita akan dan luka yang menyatukan. Di Teheran, seorang ayah kehilangan putranya akibat serangan balasan Israel. Di Tel Aviv, David kehilangan saudara jauhnya di garis depan. Mereka tak pernah bertemu, tapi dalam hati, keduanya sama-sama berharap. Semoga tak ada lagi ayah yang menguburkan anaknya karena perang. Festival kecil di tengah puing. Relawan mengadakan festival sederhana di pengungsian, musik, tarian, dan cerita rakyat. Anak-anak tertawa, menari di atas tanah berdebu. Bagi mereka, satu hari tanpa sirine adalah keajaiban. Surat dari seberang. Leah menerima surat dari seorang gadis Iran bernama Pari, yang menulis, kami juga takut rudal, kami juga kehilangan rumah. Mungkin kalau kita bertemu, kita bisa saling cerita, bukan saling membenci. Leah membaca surat itu berkali-kali.
lalu menulis balasan. Aku juga ingin begitu. Jurnalis yang berubah. Maya Stern, jurnalis yang awalnya hanya ingin liputan, kini merasa terlibat secara emosional. Ia mengunjungi keluarga korban, relawan, dan anak-anak. Setiap cerita membuatnya bertanya, apakah tulisanku hanya jadi headline, atau bisa membuat dunia peduli? Upaya perdamaian dari bawah. Di Teheran dan Tel Aviv, muncul komunitas rakyat yang saling berkirim pesan, video, dan doa. Mereka tak punya kekuasaan, tapi punya suara. Kami rakyat biasa, dan kami lelah jadi korban. Anak-anak bertanya, Leah bertanya pada ayahnya, kenapa kita saling benci? Kenapa orang-orang di Iran tak suka kita? David terdiam lama. Kadang orang dewasa lupa, yang mereka benci bukan manusia, tapi rasa takut mereka sendiri. Kota yang belajar bangkit, rekonstruksi berjalan lambat, kadang terhenti, tapi pelan-pelan. Jalan dibuka, toko dibangun, taman dibersihkan. Di tengah kota, berdiri tugu peringatan, untuk semua korban, tanpa melihat siapa dan dari mana. Tugu itu jadi tempat orang meletakkan bunga, lilin, dan doa. Konferensi Perdamaian Global, negara-negara besar berkumpul di Jenewa. Agenda, langkah nyata untuk meredam konflik Iran-Israel dan membangun koridor kemanusiaan permanen. Tak semua pemimpin tulus, ada yang hanya datang demi citra, ada yang punya kepentingan politik. Namun tetap, konferensi itu terjadi, dan itu sudah menjadi langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik. Trauma yang melekat. Malam itu, Leah masih terbangun karena mimpi buruk. Ayahnya duduk di samping ranjang, memegang tangan Leah. Tak apa, nak, tak apa. Walau perang selesai, luka di hati belum sepenuhnya hilang. Bunga yang tumbuh di reruntuhan, di sela tembok beton yang retak, tumbuh bunga liar. Bagi Leah dan anak-anak lain, bunga itu jadi simbol bahwa sesuatu yang indah bisa tumbuh dari tempat yang hancur. Surat dari masa depan. Leah menulis lagi di diarinya. Aku tak tahu apa akan ada perang lagi. Tapi kalau aku besar nanti, aku ingin jadi seseorang yang bisa menghentikannya. Dunia yang terhubung. Lewat media sosial, anak-anak Israel dan Iran saling bertukar video. Mereka bernyanyi, menggambar, dan bercerita tentang kota mereka. Di kolom komentar, muncul ratusan pesan. Kami ingin perdamaian juga. Tanda-tanda harapan. Relawan, guru, jurnalis, dan rakyat biasa bekerja bersama. Mereka tak masuk berita utama, tapi merekalah yang menjaga perdamaian tetap hidup. Universitas-universitas Israel mulai diajarkan sejarah konflik dari dua sisi. Tujuannya bukan menyalahkan, tapi memahami. Karena hanya dengan mengerti, kebencian bisa berubah jadi empati. Buku, film, dan dokumenter dibuat. Bukan hanya tentang serangan rudal, tapi tentang seorang anak yang menulis surat perdamaian, seorang ayah yang kehilangan segalanya tapi tak mau balas dendam, dan rakyat biasa yang berani berharap. Suatu pagi, Leah terbangun dan sadar, sudah berbulan-bulan tak ada sirine. Ia berlari keluar, menatap langit. Langit tetap biru, tak ada rudal. Puluhan tahun nanti, orang akan membaca kisah ini, tentang perang, kehilangan, dan luka. Tapi juga tentang cinta, harapan, dan keberanian segelintir orang yang percaya dunia bisa berubah. Karena bahkan di tempat paling gelap, selalu ada orang yang memilih untuk menyalakan cahaya.